Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin render realistik Vire 6 exterior part 11 ya. Jadi di render realistik Vire 6 exterior part 11 di sini sudah ada sebuah modeling rumah tropis ya, dan ini sudah saya setting juga. Dan kita bakal mulai bedah settingannya seperti apa gitu. Dan di akhir video kalian bisa ngelihat hasil renderingnya. Jadi ya siapa tahu teman-teman pengen ngikutin settingannya, boleh banget kalian ikutin settingannya. Oke, jadi di sini kita bakal ngambil satu scan di sini dan di sini. Dan saya ngerendernya itu di scan kedua ya. Di scan pertama sebenarnya saya render, cuman lupa ke save gitu. Jadi yang ke save itu di scan kedua gitu. Oke, jadi kita sudah tentuin scannya seperti apa atau posisi dari scannya mulai dari angle kamera. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kalian langsung atur aja materialnya. Yang pertama kita bakal atur materialnya itu di bagian aspal. Jadi kita bakal bongkar settingan material aspal. Jadi kurang lebih untuk settingan dari material aspal ini itu ya hampir sama ya dengan settingan aspal yang biasanya. Nah, di sini kita bakal ngelihat settingannya. Di sini ada reflection. Nah, reflectionnya ini saya menggunakan use roughness. Use roughness-nya kita menggunakan, nah kalian klik dulu di sini ya. Jadi terus kalian klik lagi di sini. Terus kita lihat nih, kita menggunakan apa untuk reflectionnya ya, atau roughness-nya. Roughness di reflection two lines solid line rod wet ya. Jadi ada di bagian ini kayaknya. Bukan ini. 4K AO high. Nah, ini. Ya, jadi kita menggunakan ini untuk timpaan dari reflectionnya gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian tinggal ke BAM. Nah, di BAM ini saya pakai normal map ya. Jadi BAM-nya ini normal map. Terus untuk BAM-nya atau elemen dari BAM-nya kita pakai yang ini. Ya, jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang pasti kalian mau pakai BAM-nya seperti apa ya. Ada juga yang pakai BAM hitam putih, itu boleh juga ya. Itu mungkin lebih kentara atau ya pokoknya intinya kalian bisa ulik-ulik sendiri gitu. Kalian bisa coba-coba sendiri. Ini saya mencoba pakai BAM yang ini. Sebenarnya ini untuk apa ya? Untuk displacement kalau nggak salah, atau untuk settingan reflectionnya gitu. Tapi saya mau coba pakai yang itu, dan hasilnya juga nggak jelek, bagus gitu untuk settingan aspalnya. Oke, jadi kalau sudah kalian setting aspalnya, terus kalian setting untuk objek utama atau objek bangunannya ya. Jadi di sini ada objek bangunannya, dan saya menggunakan Kios Cosmos. Untuk materialnya ada di sini stucco B0150 ya. Terus saya kasih agak ke atas ya biar kelihatan warna putih. Terus di sini lagi ada settingan yang saya pakai. Nah, ini konkrit ya atau beton. Nah, jadi pakai konkrit reflektif A01200 gitu. Terus untuk settingan ini kayu ya. Kayu ini biasanya saya menggunakan veneer. Nah, jadi kurang lebih seperti ini material veneernya. Ini kalian bisa dapetin di Kios Cosmos atau di Vire Asset Editor. Di bagian material ini banyak banget. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, jadi kalian tinggal gabung-gabungin aja. Selanjutnya setelah kalian sudah setting materialnya, oh ya, just info ya, semua material di sini saya menggunakan Kios Cosmos atau Vire Asset Editor. Kayak ini konkrit ya, Sailing K012. Nah, ini juga pakai Kios Cosmos gitu. Jadi nggak ada yang perlu terlalu di setting banget. Ya paling kalau misalnya saya pengen nimbulin sebuah efek kayak bercak-bercak gitu, saya harus download lagi di Google untuk timpaan dari Kios Cosmos atau timpaan dari materialnya. Cuman di sini saya nggak menggunakan itu gitu, karena ribet lagi ya untuk gunain itu. Tapi kalau misalnya kalian pengen nimbulin efek-efek kayak gitu ya, kalian timpa-timpa sendiri gitu. Nanti juga saya bakal ajarin ya buat timpa material walaupun materialnya berbeda.
Itu mungkin nanti bakal ada di next tutor selanjutnya ya. Kalau misalnya saya ingat ya. Oke, jadi sudah seperti ini, kalian sudah setting ya semuanya. Selanjutnya tinggal kalian ke settingan render. Nah, di settingan render ini, oh ya saya lupa ke sini dulu nih. Di like ya. Like ini saya menggunakan rectangle like untuk di bagian sini ya, biar ada cahaya-cahaya lampunya dikit lah ya. Terus sunlight, dome light. Nah, untuk dome light-nya ya seperti yang saya bilang, saya sekarang environment-nya itu lebih sering menggunakan dome light ya. Udah jarang banget menggunakan environment atau background dari environment ini udah jarang banget. Karena ya lebih enak aja. Terus sebenarnya satu hal yang buat saya menggunakan dome light ya, jadi dome light itu jarang error. Nah, beda kalau misalnya di environment ini banyak banget kasusnya orang-orang yang error di sini ya. Ya walaupun ya nggak semua gitu, cuman banyak kasus orang-orang yang error di environmentnya ini gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan background dari environment HDRI lah ya, HDRI yang kalian masukkan ke backgroundnya, itu beberapa ada yang error gitu. Tapi kalau di dome light itu jarang ya. Kalaupun kalau fungsinya ya hampir-hampir mirip atau ya bisa dikatakan sama gitu. Nah, jadi di sini saya menggunakan dome light, intensitasnya 60. Terus untuk HDRI-nya saya menggunakan ini Quantani Pure Sky ya, jadi kurang lebih seperti ini, 4K. Kalian bisa download ini di polyheaven.com. Itu sudah sering saya cantumin di setiap video yang saya buat gitu. Oke, kalau sudah, untuk settingan sunlight-nya kalian aktifin aja di sini. Terus kurang lebih seperti ini, horizontal angle-nya 223, vertical angle-nya 44 gitu. Nanti di sini tuh bakal ada bayangan di bagian sini ya, bayangan ini juga bayangan, ini ada sedikit bayangan gitu. Intinya cahayanya dari sini ya, datangnya dari sini gitu. Nah, terus saya mau timbulin efek bayangan lagi di bagian sini, bayangan pepohonan gitu di bagian jalannya ya. Jadi saya tambahin pohon di bagian belakang berhubung cahayanya datang dari sini gitu. Jadi bakal ada bayangan bagian sini. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini. Terus kalau sudah, kita ke settingan render. Nah, di settingan render ini kita menggunakan render output dengan widescreen. Ini default 16:9. Terus outputnya 3200 1800. Kalau komputer teman-teman apa ya, termasuk komputer yang lumayan speknya bagus ya, kalian bisa pakai yang di 4K atau bisa 3200 juga bisa. Tapi kalau misalnya speknya medium atau di bawah rata-rata ya, saya sarankan untuk menggunakan output jangan sampai 2K ya, karena itu bakal berat banget ya, paling enggak 1080 lah ya, 1800 gitu. Karena kalau kalian menggunakan sampai 2K terus 4K itu bakal buat kerja VGA kalian itu lebih berat gitu, kasihan ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah untuk perbandingan resolusi di setiap spek PC ya, atau spek komputer. Oke, selanjutnya kita ke bagian sini nih, render parameter. Nah, di render parameter ini noise limitnya ya 004 ya, 004. Ini default aja. Tinggal diaktifin aja denoiser sama ini global illumination. Nah, global illumination ini light judge-nya saya kasih 2000. Nah, ini hampir sama. Kalau misalnya spek komputer teman-teman itu lumayan GG atau lumayan high end, kalian bisa kasih 2000 atau bisa 3000 ya. Semakin tinggi light judge-nya ini semakin bagus, semakin jernih, dan kerapatan pixel dari gambar kalian itu semakin bagus juga gitu ya. Jadi ya bakal larinya atau kerjanya itu ke VGA gitu, apalagi kalau misalnya kalian render pakai VGA, khusus VGA gitu. Nah, untuk VGA-nya kalau misalnya VGA kalian itu lumayan bagus, ya udah gas aja gitu. Tapi kalau misalnya masih GTX atau series GTX, ya saya saranin
paling enggak subdiv-nya ini 1000, 1500 gitu. Ya intinya jangan banyak-banyak karena nanti ya bakal berat juga gitu VGA kalian. Oke. Kurang lebih seperti ini settingannya, nggak ada yang terlalu banyak diulik-ulik. Oh ya, saya mau perlihatkan dulu di bagian sini. DOM like, terus bagian ini ya pengaturannya kalau untuk scan seperti ini tuh kurang lebih seperti ini ya. Rotate-nya atau bagian hanya ini 67. Nah, ini nanti ininya nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan itu hanya biru. Jadi saya pengen eh, ngelihatin warna biru doang gitu di bagian belakangnya atau bagian backgroundnya ya, awan biru yang bersih gitu. Oke, kita bakal langsung lihat hasilnya dan ya di render kali ini atau di render realistic V-Ray 6 exterior part 11 ini nggak terlalu banyak diulik-ulik dan kalian bakal lihat sendiri hasilnya seperti apa gitu. Oke, kita bakal buka ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, jadi ini yang sudah kita bump tadi atau bumpy tadi ya. Jadi ada teksturnya. Terus di bagian sini, nah ini ada cahaya ya. Jadi ini cahaya yang sudah kita setting juga. Nah, kurang lebih seperti ini bayangannya atau efek-efek dari bayangannya. Nih, di sini ada bayangan sedikit. Jadi dari sini nih cahaya mataharinya. Terus ini daun-daun ya, pohon-pohon. Ini juga, ini semuanya dari Kios Cosmos. Kalian bisa tambahin aja. Nah, ini bagian dalam ya. Kita pakai rectangle light biar ada kelihatan efek lampunya. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Menurut kalian bagus atau enggak? Terus, jadi kalau misalnya kalian terbantu dengan tutorial dari video channel tentang arsitek, apalagi buat teman-teman yang baru belajar menggunakan rendering seputar 3D maupun animasi atau pengetahuan-pengetahuan umum seputar arsitek ya, atau arsitektur, kalian bisa bantu dengan like, komen, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat dan juga channel ini itu semakin hidup dan berkembang gitu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe. Oke, saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.